Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Apa kabarnya? Baik. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan bermakna. Oke, baik. Siapa yang ingin membaca doa, memimpin ke depan? Oke, silahkan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih banyak teman. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib yaitu lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan nilai nasionalisme. Oke, teman-teman ibu silahkan berdiri. Ya, berdiri di tempat masing-masing. Oke, siap-siap semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak ibu silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, baik anak-anak, di sini ibu akan mencek kehadiran anak-anak ibu. Apakah di sini ada yang tidak berangkat? Atau berangkat semua? Berangkat semua, Ibu. Coba ibu panggil. Jauhar Latifah, Ilman Nur Hanifah, Hadir. Nur Syifah, Hadir. Iman, Nur Hafizah, Hadir Ibu. Adisti, Rosa, Hadir Ibu. Sevan. Hadir. Oke, hadir semua. Oke, hadir semua ya. Baik. Sebelum kita belajar, mari kita tarik nafas dulu untuk merefreshkan otak kita agar mudah menerima pembelajaran hari ini. Oke, 1, 2, 3. Tarik nafasnya. Jadi anak-anak, pembelajaran sebelumnya ada yang ingat ya? Kita belajar tentang apa? Tentang ekosistem dan peran manusia. Jadi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bentuk simbiosis di dalam ekosistem. Sebelum belajar, ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama
anak-anak ibu sekalian menjelaskan tentang konsep simbiosis dan jenis-jenis simbiosis. Nah, setelah itu anak-anak ibu juga bisa menyebutkan tindakan yang menanggulangi permasalahan terkait dengan simbiosis dalam ekosistem. Kemudian yang ketiga, anak-anak ibu bisa mengaplikasikan konsep simbiosis dengan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada simbiosis ekosistem. Keempat, anak-anak ibu bisa mengaplikasikan pembelajaran kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu anak-anak ibu bisa menganalisis dampak dari permasalahan pada simbiosis di ekosistem. Kemudian yang terakhir, anak-anak ibu bisa mengevaluasi pemecahan masalah dan memberikan tanggapan kepada temannya nanti setelah mempresentasikan jawaban. Oke. Nah, sebelumnya anak-anak ibu tahu nggak ini gambar apa sih? Nah, ya di sini manusia yang digigit oleh nyamuk. Di sini tahu nggak permasalahannya itu apa? Di sini simbiosisnya apa yang terjadi? Parasitisme. Betul. Kenapa jadi parasitisme? Karena manusia dirugikan, dia menjadi gatal-gatal karena gigit nyamuk. Tetapi nyamuk dapat makanan, dapat untung, diuntungkan. Iya. Jadi anak-anak tahu nggak gimana sih caranya supaya di lingkungan kita nyamuk tuh bisa berkurang? Minimal ya berkurang lah, kalau nggak bisa benar-benar hilang. Gimana coba? Ada genangan air tadi. Ya, kalau ada genangan airnya ditumpahin, dibuang, jangan tempat sampah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pengertian simbiosis dulu. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Hubungan ini dapat berupa hubungan mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, teman-teman, kita lihat ya. Ini materi tentang simbiosis. Simbiosis nanti di sini dijelaskan ada juga jenis tadi yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, kupu-kupu mendapatkan makanan dari yang mendapatkan makanannya dari bunga yang dihisapnya, mendapatkan makanan Jadi, kupu-kupu mendapatkan makanan, sedangkan bunga menghasilkan biji. Dan ini menghasilkan biji untuk dia bisa berkembang biak lagi tambah banyak. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Contohnya, anggrek atau tumbuhan paus. Nah, di sini tanaman anggrek itu diuntungkan, tetapi pohonnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Hal ini karena batang tanaman anggrek tidak tinggi. Jadi, pohon mendapatkan keuntungan, tetapi tidak juga mendapatkan kerugian. Sedangkan menguntungkan bagi anggrek. Kalau anggrek itu dia bisa cahaya matahari bisa didapat dari matahari. Ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah Yang terakhir, makhluk hidup simbiosis manusia yaitu dan merugikan pihak lain. Contohnya, semua hewan seperti kerbau yang menghinggapi yang selalu dirugikan loh. Iya, dia berbau. Untuk diuntungkan karena oleh makanan. Namun tubuh kerbau yang dihinggapi waktunya menjadi gatal dan luka di kulitnya. Nah, kalau ini parasitisme, kerbau itu dihinggapi oleh kutu. Kutu mendapatkan makanan seperti nyamuk tadi, yaitu darah dari si kerbau. Sedangkan kerbau dirugikan menjadi gatal-gatal darahnya. Seperti itu, anak-anak ibu. Nah, ini
jenis-jenisnya tadi ya, bisa dibaca lagi nah. Oke, di sini ibu membagikan bahan ajarnya nih. Ini bahan ajarnya untuk dibaca-baca. Nanti ibu akan memberikan tugas. Nah, lagi menerangkan, anak-anak ibu bisa dibaca. Tolong di yep. Terima kasih. Oke. Di situ kan ada tuh pengertian dari simbiosis. Apa di situ pengertian dari simbiosis? Yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. antara dua makhluk hidup. Nah, jenis-jenis simbiosis di situ ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Oke. Nah, anak-anak di sini ibu akan memberikan lembar LKPD kelompok. Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok, yaitu kan di sini ada 8 nih, jadi 2 ya. Iya, Ibu. Nah, oke, kelompoknya ibu bagi secara homogen saja. Oke. Heterogen. Homogen. Heterogen. Oke. Bisa dengan jauhan, ya, bisa dengan jauhan. Terus habis itu adis dengan ilmu, sipa dengan fase, 5 dengan sema. Jadi anak-anak, di situ kan ada tuh tata cara pengerjaannya itu baca doa sebelum mengerjakan, baca bismillahirrahmanirrahim. Habis itu tulis identitasnya tuh. Nah, di sini kelompok 1, 2, 3, 4 tulis ya nama kelompoknya, identitasnya. Habis itu kerja sama dalam kelompok dengan baik. Nah, jadi ibu beri waktu 5 menit untuk pengerjaannya ya. Lebih cepat lebih baik. Nanti ibu suruh presentasikan. Nah, jadi anak-anak di sini nanti selagi kalian mengerjakan LKPD, ibu akan menilai bagaimana kalian berkolaborasi, bagaimana kalian presentasi nanti, bagaimana kalian sikapnya. Jadi usahakan untuk semaksimal mungkin mengerjakan dengan baik. Terima kasih. Jadi nanti kalau ada yang kesulitan, mohon ditanyakan dengan ibu ya. Bagaimana? Apakah ada yang kesulitan? Nampaknya soalnya udah. Yeay. Jangan kelas berkelompok. Nanti kalau ada yang tidak bisa menanyakan yang itu, silakan. Ada yang kesulitan? Gimana? Bu, iya. Oh, wah, hebat sekali ya, Bu. Ya, udah ya.
Oke, simpan dulu jawabannya ya. Kita tunggu temennya yang belum selesai. Habis ini, anak-anak ibu silahkan maju. Majunya bukan kelompok ya, diurutkan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nanti teman-temannya dibantu untuk menanggapi apa jawaban temannya ingin ditambahkan atau ingin dibetulkan seperti itu. Silakan. Silakan untuk kelompok 1 maju. Oke, silakan dibaca. Apa koefisien keseimbangan ini boleh dibaca ceritanya? Keseimbangan ekosistem di lingkungan Didengarkan ya anak-anak ibu ya. rumah mulai laju karena musim kemarau yang panjang membuat tanah menjadi sangat kering. Kekurangan air membuat bunga tidak mekar sehingga lebah, kupu-kupu dan semut tidak datang lagi. Ketika serangga-serangga itu pergi, proses pembukaan terganggu dan tanaman lain itu terdampak. Akibatnya keseimbangan sistem tersebut menjadi meningkat humus yang bergeser tinggi. Pertanyaan: mengapa tanaman menjadi layu saat musim kemarau dan apa yang terjadi pada hewan kecil yang musim datang? Karena musim kemarau panjang, hewan-hewan kecil kekurangan air dan tidak mengolah. Wow, katanya jawabannya karena musim kemarau yang panjang, hewan-hewan tidak datang. Bagaimana untuk jawaban teman-teman? Benar. Benar sama. Bu. Ada yang menanggapi atau menambahkan? Oke, sama. Pertanyaan kedua, apa solusi yang dapat dilakukan agar tanaman kembali sehat dan keseimbangan ekosistem di lingkungan rumah? Solusi yang dapat dilakukan yang pertama, disiram secara rutin, kemudian menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menanam pohon. Oke. Gimana jawaban teman-teman? Sama? Sama. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke, lanjut. Oke, terima kasih ya. Oke, kelompok mana lagi yang mau maju? Nanti jawab nomor 1 aja. Nanti nomor 2 dilanjutkan kelompok selanjutnya. Oke, mana? 2. Oke, kelompok 2 silahkan maju. Ayo, silahkan maju. Nah, di situ soalnya adalah mengapa tanaman menjadi layu saat musim kemarau dan apa yang terjadi pada hewan-hewan kecil yang biasanya datang? Bagaimana jawabannya? Jawabannya tanaman kekurangan air dan bunga tidak mekar, jadinya hewan tidak datang. Oke, gimana kelompok lain? Sama. Sama kayak itu dong. Terima kasih. Lanjut, kelompok 3. Ibu. Nih, soal nomor 2. Kelompok 3. Kita maju. Oke. Ya, Ibu bacakan soalnya ya. Apa solusi yang dapat dilakukan agar tanaman kembali sehat dan keseimbangan ekosistem di lingkungan rumah menjadi pulih? Menyiram dengan air yang secukupnya dan menggunakan pupuk organik. Oke, gimana kelompok lain? Sama. Oke, sama ya. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangannya dong. Yeay. Kelompok terakhir. Masuk. Iya. Satu dan dua semuanya. Ya, 1 dan 2. Gembira. Jadi pertanyaan pertama, mengapa Udah gak berteman ya? Ini muncul kan? mengapa tanaman menjadi layu saat musim kemarau dan apa yang terjadi pada hewan-hewan kecil yang biasanya datang? Ya, karena kekurangan air, bunga tidak dapat mekar, dan hewan-hewan kecil seperti lebah dan kupu-kupu tidak datang sehingga tanaman lain terdampak karena penyebutannya terganggu karena lebah dan kupu-kupu tidak datang. Yang kedua, apa solusi yang dapat dilakukan agar tanaman kembali sehat dan keseimbangan ekosistem di lingkungan rumah dapat pulih? Jawabannya merawat dan menyiramnya dengan rutin. Oke, gimana teman-teman jawabannya? Sama. Sama? Sama. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke. Baik, ternyata semuanya sudah paham pembelajaran kita hari ini. Wah, keren sekali. Beri tepuk tangan buat kita semua dong. Yeay! Oke, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk menambah mengetahui bagaimana kemampuan
Oke, silakan dibagikan ke belakang teman-temannya ya. Silakan. Iya. Bagi ke belakang teman-temannya ya. Ke belakang teman-temannya. Ke belakang teman-temannya. Jadi anak-anak di situ ada namanya, tolong diisi namanya. Kelasnya jangan lupa, kelas 3. Kelas 3. Ya. Terus habis itu waktunya 3 menit ya anak-anak ya. Kan tadi sudah pintar-pintar. Iya, anak-anak itu sudah pintar-pintar. Apakah ada yang ditanyakan? Jawab dong ini. Oke. Ya. Ini kalau sudah. Nih. Oke, sudah. Sudah simpan dulu ya. Tunggu temennya yang belum. Sudah, Ibu. Sudah, oke, sini. Wah. Cepatnya keren sekali. Keren sekali. Sudah. Namanya jangan lupa ya namanya. Namanya tolong. Kelasnya juga. Sudah. Itu sudah? Sudah belum? Ya. Ini baik sekali. Jawabannya Bu periksa minggu depan ya, karena waktu kita tidak banyak. Nah, kita bahas aja deh ini. Kita bahas tapi untuk menilainya menggunakan. Nah, simbiosis merupakan hubungan khusus antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hubungan tersebut dapat memberikan pengaruh tertentu bagi makhluk hidup yang terlibat. Berdasarkan penjelasan tersebut, simbiosis dapat diartikan sebagai hubungan antara apa jawaban kalian? Dua jenis makhluk hidup yang berbeda jenis, betul. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa jenis simbiosis yang sering ditemukan pada makhluk hidup. Setelah mempelajari jenis-jenis simbiosis, peserta didik dapat mengetahui bahwa jumlah simbiosis ada 3. Betul. Nah, oke. Itu tadi pembahasan tentang soal. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Siapa yang mau membacakan kesimpulan? Oke, semuanya. Silakan dibaca sama-sama. Kesimpulan, simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, dapat bersifat mutual
sumber energi di sekitar kita. Nah, oke, untuk pembelajaran hari ini, bagaimana pembelajarannya? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Menggembirakan. Menggembirakan. Pembelajaran yang mana yang sangat menyenangkan? Semuanya menyenangkan. Ada yang kesulitan? Tidak. Oke, semuanya mudah ya? Mudah dipahami ya? Mudah, keren sekali. Tepuk dulu untuk kita semua. Oke, selesai sudah materi kita pada hari ini. Habis itu tadi kan kita sudah menyimpulkan, terus refleksi juga sudah. Nah, sebelum kita menutup, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Amar-Amar Pisang. Tapi tidak usah pakai itu ya. Ya, kita 1, 2, 3. Amar-amar pisang, pisang baru masak, masak sambil diurut balik-balik digoreng. Amar repot, pasang reko, reko pisang api-apinya terlupa. Reko pisang api-apinya terlupa. Amar batistu, digetek bidawang. Amar batistu, digetek bidawang. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran mari kita berdoa. Siapa anak ibu? Rima. Memimpin doa untuk semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat, bermakna, bisa. Oke, pokoknya bisa nyampe di otak. Oke. Baik, teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih Mas, silakan duduk. Baik, untuk anak-anak ibu, terima kasih atas partisipasi dan semangatnya kita untuk hari ini. Salah tidak mohon maaf, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.